juga. Dan kita harus melupakan dua game yang tadi karena kita betul-betul fokus. Ini menjadi best of one series. Ini adalah penentuan siapa yang melaju ke grand final atau yang siapa nantinya akan turun ke bronze match. Dan Novaria masih ditutup oleh RRQ Hoshi. Ini dia Novaria, mid laner yang tidak boleh sama sekali untuk berada di sisi kiri kanan, mengontrol dari jauh, poking damage besar nggak boleh bro. Karena kalau sekali pegang itu dia udah bisa kayak mercusuar Dia ngebuka kiri, dia ngebuka kanan. Mapnya terang untuk Epi Brand, jadi nggak sehat. Dan satu lagi, yang aku tadi sempat tanyakan ke Profesor KB secara langsung, kenapa di 2 game ini sebenarnya potensial Digi itu akan keluar, tapi kenapa mereka cukup gengsi? Atau memang Digi di nerf? Gue tanya gitu. Atau Profesor KB, dia bilang emang susah Digi di early-nya. Jadi mungkin itu adalah jawaban buat saya. Karena menurut saya, tadi itu adalah Digi bisa menjadi jawaban. Udah Faramis, pakai Digi. Terus juga Nathan yang bisa dipaksa pakai Purify di early-nya, di babysit. Tapi ya saya langsung tanya ke Profesor ya, karena namanya kita kan punya pandangan yang berbeda ya ya. Betul. Jadi saya akan tahu jadi pandangan orang gitu loh POV ya, jadi perbanyak POV biar jadi ada yang dari sisi ini, sisi itu. Oke. Tapi ya Gwenevere terlepas, Gwenevere langsung diambil setelah Nolannya ditutup dan respect ban dari AP Brand menuju ke arah Minotaurnya Brusco, membuka Ruby dan juga Nathan lagi nih. Nathan lagi untuk Skylar. Gue lebih mikir sih karena Ruby-nya. Ini Ruby-nya bisa jadi power banget loh di tangan dari seorang Brusco. Ini bisa jadi Ruby yang power. Dan sekarang Epi Brand harus dengan cermat menentukan catur Gwenevere ini ditaruh di mana. Entah di rope, atau ada di arah jungle, atau bahkan mau dikasih ke arah Flatzy. Tapi kalau yang gue lihat, kalau dia akan taruh di posisi jungle, ini mungkin possibility-nya akan cukup sulit bisa mendapatkan Skylar. Kalau roam masih oke menurut gue. Oke. Ada chance ke situ ya. Cuma ternyata udah dijawab langsung nih sama AP Brand. Gwenevere-nya akan ada di jungle karena dari jungle mungkin kemungkinan juga karena XP-nya sekarang udah diisi sama Arlott yang bahkan dari tadi kita nggak lihat sama sekali. Dan Nana puter lagi nih ya setelah 2 kali Faramis nih dari View, sekarang dengan Nana. Tapi ya kalau ngelihat match up-nya juga nih untuk Nana, hero poke dari arah jauh kemungkinan ya. Vexana juga bukan opsi yang buruk menurut aku untuk Okta lagi. Dan hero ketiga dulu nih yang bakal kita lihat dari RRQ Hoshi. Mereka membutuhkan adanya sosok jungle dulu. Fredrin lagi. Biasanya kalau misalkan emang Epi Brand prioritas itu terhadap Fredrin aja bisa diambil sih di 3 awal. Tapi ternyata memang enggak seprio itu untuk mereka. Dan ada kemungkinan besar berarti Gwenevere-nya bakal ada di jungle sih harusnya. Gue cukup menyayangkan Fredrin, walaupun Fredrin sangat power di game kedua. Karena menurut gue Martis bisa lebih sangat power di sini. Dia bisa entah dari anti-CC atau decimate yang sangat dibutuhkan saat ini. Karena kita melihat adanya, kalau gue melihat yang pakai dari Arlott ini di flap. Bisa di flap kalau gue melihatnya. Jadi ntar Gwenevere-nya akan ada di arah roam. Nah, ini akan sangat bermasalah di arah EXP-nya kalau punya EXP sepower flap dengan Arlott-nya, punya power CC, menghantam ke belakang. Itu agak cukup berbahaya. Ingat, dia punya damage. Cuma kita lihat, apakah Okta bisa menanggulangi seperti di game yang kedua? Ya, kita akan lihat. Tergantung juga dengan hero yang mungkin nantinya akan dibawa ya. Lilia menurut aku bukan opsi yang buruk juga dengan membawa Purify nantinya. Karena kalau pakai hero-hero yang kayak jalan-jalan gitu, dia bisa kena Molina Smooch kan kapan aja. Dan ya Pakito di ban, Benedetta-nya Banana juga tidak akan diberikan lagi beserta clean dari Super Marco. Last ban-nya ini menuju ke arah Magical Mid-nya kah? Kemungkinan. Kalau last ban-nya ngomongin ke arah Magical Mid, boleh. Tapi kalau mungkin dia lebih fokus ke arah EXP lane yang tidak bisa melakukan split push juga boleh. Tapi kalau gue lihat di sini dengan ada Pakito yang ditutup, ternyata potensial yang
dipikirkan oleh RRQ Oshi akan ada Ogun dengan Arlord-nya dan jungle dengan Guinevere. Mungkin possibility itu. That's why mereka nge-ban Karapakito. Coba ngomongin Clean, udah pasti tidak mau early game mereka menang. Karena hero-hero kayak Nathan, hero-hero kayak Layla yang punya power besar tinggi, early game itu lembut sekali. Dan Vexana ini dia jawaban yang di game kedua aku bilang di otakku ada 2 MVP, Skylar dan juga Okta, ternyata betul menjadi jawaban atas Epic Brand. Kalau goyang Domred nggak akan ada kali ini. Nggak ada ya, kita goyang yang lain aja gimana? Iya ya. Kita goyang panggung dari Land of Dawn terakhir ini game ketiga soalnya. Tapi ya untuk mid lane-nya tadi masih ada Lilia juga, tapi ternyata secure ke arah Cicinya terlebih dahulu, berarti ini membuka Ruby-nya akan ada di tangan dari Brusco. Sedangkan dari AP Brand mereka membutuhkan nantinya ya nge-reveal lah ya, akan berada di mana sosok Guinevere dan Arlott ini. Walaupun kemungkinan ini Arlott-nya akan ada di tangan dari Vlad dan God Lane yang akan langsung diambil. Akankah ke arah Brody lagi atau butuh hero yang punya mobilitas tinggi seperti Cloud? Karena dari tadi kita nggak ngeliat Cloud sama sekali. Cloud boleh, Cloud boleh. Kalau mereka mau main ke arah Ixia juga boleh. Bahkan kalau misalnya seperti ini, nggak menutup kemungkinan bisa saja tiba-tiba akan ada Melissa, ya kan? Untuk mainin poking-poking juga dari jauh. Dan ternyata, oh Beatrix! Wow! Beatrix berarti ini sepertinya dugaan RRQ betul. Mereka akan coba bisa saja kalau Arlott-nya akan ada di arah Roamer saat ini. Nampaknya. Possibility-nya masih bisa. Ya, bahkan bisa ditukar-tukar ya, Xbox Jungle, Gwynrom, Arlott XP itu masih possible banget untuk ya fleksibilitas antara 3 hero ini ya. Tapi kemungkinan kayaknya Xbox-nya bakal tetap di XP, dan Lilia ini akan menjadi hero yang cukup secure sih untuk aman aja nih dari Okta dengan minimum Bob Purify nantinya. Tapi ya balik lagi, ini adalah match point untuk kedua belah tim. Satu sama, ini udah ada boost juga pastinya semangat untuk RRQ Hoshi dari para pendukung kita untuk Indonesia. Gimana Bang Oji, kasih tunjukin dadanya RRQ. Nah, ya agak silau nanti lah cahaya gue nih, gue kecilin deh. Sorry, di Rusia emang siang banget di sini silau ya. Jadi yang sini aja ditunjukin. Nah, oke. Jadi buat kalian semua, mari kita bersama-sama dukung di kolom komentar dimanapun kalian berada, Sobat Mobile Legends Indonesia. Bedakan warna dulu karena kita mendukung tim Indonesia akan bertanding di last game di semifinal pertama. Siapakah yang akan mengamankan 1 tempat di babak Grand Final? So, let's go to the land of Dawn. Karena satu kaki ini udah sama-sama ada di Grand Final dan satu kakinya lagi ada di Bronze Match. Dan kita akan lihat siapa yang terpleset dan siapa yang akan menuju ke Grand Final, menjadi Grand Finals pertama di hari ini. Dan nampaknya kali ini kita melihat Guinevere di jungle dan juga ya Xbox XP, berarti Arlott-nya akan ada di tangan dari Owen di area roam. Sedangkan 2 Purify yang dibawa oleh RRQ Hoshi menunjukkan bahwa ya mereka nggak mau mudah terculik atas adanya spamming dari Special Migration nantinya. Plus balik lagi ternyata untuk Epic Brand mereka cukup ngotot di arah tengah untuk langsung nge-clear secepat-cepatnya. Sedangkan balik lagi di area gold nih yang mungkin tadi di game kedua nggak keintip sama sekali karena aman-aman aja. Ini Skylar udah menunjukkan nih agresivitasnya karena ini udah mulai masuk ke arah teritori turret dari Super Marco. Siapa yang ngotot? Kembali lagi ingat di depan sana ada Bak Brusco. Out of nowhere. Dia nggak boleh terlalu masuk ke dalam permainan dari tim Epic Brand. Cukup sakit nampaknya di sana. Bahkan dia hampir langsung respect dengan pergerakan terhadap flicker yang mereka miliki. Cuma kalau ngomongin Ogwen sampai menuju ke arah top lane, tandanya ini agak cukup meresahkan pergerakan Skylar. Karena Ogwen merespon hal tersebut. Lihat, Ogwen di sini membuat Skylar juga tidak bisa terlalu masuk lebih dalam. Tapi tandanya itu membuka celah untuk Epic Brand bisa dimakan di sisi yang lainnya, Aul.
Itu dia. Tapi ya sekarang Owen juga balik lagi ke screening balik pergerakan dari Brusco-nya dan udah mulai jalan bareng juga. Turtle sesaat lagi akan segera muncul berbondong-bondong ke arah bawah. Sedangkan Owen udah harus ditugaskan juga untuk membantu Super Marco atas tekanan yang diberikan oleh Skylar. Turtle udah mulai muncul juga nih dalam 5 detik ke depan. Brusco udah siap dengan tough boots-nya untuk menjadi garda terdepan nanti untuk berhadapan dengan View dan juga Flaptizi. Tapi sedangkan Irat kali ini bakal coba untuk dicicil HP-nya oleh pemain dari AP Brand. Press Ward hampir dapetin double kill, tapi nampaknya kali ini masih ada pasif dari si lucu Nana. Tapi nampaknya dengan tidak adanya retribution dari sosok tim AP Brand yang mereka sudah standby on position, dapat retribution kali ini di tangan oleh Kyle Tizzy. Mereka sudah standby on position dan bahkan Flaptizi sebagai garda terdepan kembali masih bertahan hidup dengan Viraga armornya. Ternyata retributionnya sangat tepat dan Irat tidak bisa bahkan menggunakan retribution, terlalu banyak crowd control yang dimiliki dari AP Brand. Itu yang memang targetnya sih. Special Migration, Field Requiem di komit ke arah Irat. Iratnya nggak pencet retri, nggak bisa juga karena ya itu enaknya juga match up antara Guinevere dan juga Fredrin yang minim dari segi immune, dia juga escape pulse-nya nggak terlalu banyak. Jadi ya ini yang dimanfaatkan oleh AP Brand untuk bisa memenangkan kontesnya. Walaupun memang ada pertukaran antara Ogwen yang memang harus tumbang. Sedangkan di arah top lane, ini AP Brand udah mulai sadar. AP Brand gak akan ngebiarin Skylar-nya lebih leluasa lagi untuk dapetin farmingan. Dan udah mulai ditekan balik juga. Karena kalau ngeliat match-up-nya dari tadi, Skylar ini betul-betul ngebuat dari Super Marco gak bisa bergerak terlalu leluasa. Tapi respon dari Hierarchy Hoshi juga begitu baik. Bagaimana Irat udah langsung ke arah top lane-nya, Bloodwing sudah selesai di arah tangan dari Skylar, dan Kyle Tizzy ini cukup sulit untuk bisa ngekunci ke arah Skylar ya, karena balik lagi dia punya position, dia punya entropy, plus Purify yang dibawa. Oke, tapi kita lihat kali ini sosok yang cukup menakutkan di arah Godlaner masih dari Skylar. Tapi ingat, jangan sampai dia termakan oleh pergerakan dari seorang Guinevere. Walaupun special migration yang gak kena, tapi tetap bisa mengangkat sosok dia termakan oleh pergerakan dari seorang Guinevere. Walaupun special migration yang gak kena, tapi tetap bisa mengangkat sosok seorang Skylar. Ingat, jangan lupakan itu. Purify cuma ada satu, tapi Guinevere punya chance yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi kali ini, pasukan dari tim Hierarchy Hoshi mereka akan coba sedikit melakukan manuverisasi di arah jungle untuk standby ke arah turtle yang berikutnya. Turtle yang berikutnya telah muncul dan sudah dipegang oleh sosok dari seorang Irat. Tapi nampaknya di depan sana ada Okta yang akan ter-take down. Okta kali ini gak punya Plexus dan bahkan hilang begitu saja di arah mid lane. Skylar is coming. Ogwen harus mundur. Langsung ada Last Insanity ke arah belakang. Dan langsung ada dua damage yang masih ditahan. Dan bahkan Skylar one last hit dipaksa oleh Flaptizi. Double kill membuat Hierarchy Hoshi mereka kehilangan fondasi utama mereka. Oke, Special Migration masih ingin lebih lagi. Tapi ternyata di minimap kita lihat ternyata Cici dari Banana yang dihilangkan. Tapi kalau ngeliat replaynya, ini semuanya disibukin masing-masing. Irat dan Banana emang fokus ngejar Ogwen. Ogwennya oke lah tumbang, tapi damage-nya di belakang itu dipisahin dengan adanya dari Flaptizi. Dan akhirnya Last Insanity dibuka juga, tapi Super Marco kali ini harus tumbang. Super Marco dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Skylar. Tapi nampaknya dalam segi team fight mereka masih harus punya PR untuk Flaptizi seperti game kedua. Kalau mereka berhasil patahkan kaki Flaptizi dan bahkan Brusco di depan sana membuat sosok View mencoba untuk menarik mendapatkan satu buah point kill, tapi Irat is coming. Satu buah point kill dengan ditukar adalah satu buah turret. Apakah worth it? Entropy telah dikeluarkan. Skylar mencoba untuk jalan menuju ke arah belakang walaupun dengan rocknya yang cukup sempit, tapi dia masih bisa bertahan untuk di arah top lane. Masih bertahan tapi kayaknya nggak berhenti sih. Ini Flaptizi betul-betul megangin siapapun yang ada di belakang Irat, yang memang juga udah mulai coba untuk mundur. Ini harus dipaksa lagi untuk tidak ada di lini paling depan. Tapi Skylar akan di-commit Final Slash yang ternyata juga berhasil di follow up dengan adanya pergerakan dari Kyle Tizzy, sehingga Skylar harus hilang untuk kedua kalinya.
Itu bener-bener dikomit habis-habisan. Skylar terejam-ejam. Kali ini nampaknya Skylar udah mulai harus menjaga positioningnya. KLTZ berhasil mendapatkan satu ditambah dengan following up banner threads. Instant pick-off terjadi di arah top lane. Special migration yang menjadi sebuah hantu untuk RRQ Hoshi, teror yang tidak berhenti dari tadi, dan bahkan mereka masih belum bisa menemukan jawaban atas Flatzy. Super Marco boleh kalah di laning, tapi ternyata dia nggak sendiri. Dengan seluruh kawanan yang mereka miliki, Super Marco bukan menjadi tolak punggung utama AP Brand. Flaptazilla dan Ogun ternyata yang menjadi sebuah jawaban untuk tim RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi udah harus tahu akan hal tersebut. Mereka harus shifting dengan gimana caranya mereka mengcounter semua permainan dari RRQ Hoshi. Lihat, Flaptazilla semua fokus terhadap dirinya. Last Insanity masih bisa keluar, mundur untuk ke arah belakang, dan bahkan sekalipun dengan flicker yang dimiliki Flaptazilla itu nggak keluar dengan 4 orang yang udah standby di sana. Dia punya kalkulasi yang cukup baik ya, dia masih cukup aman juga dengan Viraga Armor. Yaudah, jadi gak apa-apa, dipukulin aja rame-rame, tapi dia beli waktu banget sehingga akhirnya Turtle pun berhasil jatuh lagi ke tangan dari AP Brand. Dan terlihat dari segi itemization untuk Flaptzy dengan 4 killnya, War Axe ternyata menjadi satu modal utama plus Brute Force yang akhirnya ngebuat dia semakin durable lagi ada di lini paling depan, yang harusnya ini item ketiga akan menuju ke arah Immortality. Dan Flaptzy tugasnya bukan cuma sekedar dipukulin aja, tapi dia juga ngasih poking damage continuous yang ngebuat dari RRQ Hoshi ini juga udah mulai tercicil perlahan-lahan. Sedangkan menuju ke arah tengah, Irat ini udah mulai fokus lagi ke arah Flaptzy. Oke, Flaptzy kembali lagi. Sosok yang menakutkan dari game pertama sudah hadir kembali. Berbeda dengan game yang kedua. Dan sekarang Banana udah harus punya jawaban untuk itu. Banana ditutup Benedetanya, dan bahkan KLTZ terlihat. Apakah bakal coba ditutup oleh seorang Banana? Banana bakal coba untuk mendatangi sosok dari seorang KLTZ, tapi Banana gak boleh terangkat. Tapi ada Reds bahkan mendapatkan Brusco, tidak bisa bersinar. Kali ini langsung ada Lost Insanity karena belakang Nocturne, no Plexus for this time. Mereka menghilang langsung dari line of down. Tapi yang bisa disematkan, yang bisa didapatkan oleh seorang Skylar adalah satu turret the besting gift yang bisa diberikan terhadap RRQ Hoshi. Karena invasi terhadap jungle terus menerus tidak hentinya membuat tim AP Brand kali ini mengungguli gold hingga sampai Rp5.000. Itu ya yang harusnya bisa dilakukan sama Skylar ya. Kalau fight juga agak sedikit riskan, jadi ya lebih baik setidaknya ada pertukaran lah atas hilangnya turret, atas hilangnya nyawa juga. Namun Lord sekarang sudah muncul di menit yang ke-9 dalam keadaan yang cukup tertinggal. Kali ini RRQ Hoshi nampaknya tidak gentar. Mereka akan tetap mencoba melakukan kontes nampaknya dengan adanya Irat dan juga Brusco sebagai frontliner mereka. Tapi balik lagi, Flaptzy ini akan menjadi distraksi dan pengganggu utama yang akan menzoning, dan bahkan Lord kali ini konsil. Oke, langsung saja menuju ke fokus tim dari tim AP Brand. Mereka berhasil mendapatkan Super Marco. Di belakang sana Flaptzy memegangin seorang Skylar, bertukar 1-1 dari Gold Laner. Tapi Irata Pressword-nya hampir saja bisa mendapatkan Dogun, dibalikan kembali dengan sebuah special migration yang tidak ada hentinya dari KLTZ. Bahkan Irat hampir saja ter-takedown. Masih ada lifestyle, bukan lifestyle ya, ini udah lifestyle karena lihat gaya hidup dari Irat masih bertahan sampai sekarang hingga dia bisa membuat dirinya tetap farming. Berbeda dengan KLTZ, dia tidak cukup untuk bisa masuk lebih dalam lagi, tapi lihat momen yang dibuat oleh Brusco itu sangat baik. I'm offended yang sangat indah AWL. Iya, ini lifestyle-nya dia nggak foya-foya ya jadinya ya. Iya. Jadi ini bisa bertahan sampai akhir bulan biasanya. Cuman banyak banget sih ini trading crowd control yang terjadi juga. Balik lagi, KLTZ oke lah dia punya heavy CC dengan special migration, tapi ingat, Irat punya continuous. Dia punya energy eruption juga yang bisa dibuka. Tapi sekarang kayaknya kontes Lord bakal terjadi sih. Walaupun AP Brand sekarang lagi coba untuk pegang duluan ke arah Lord ya. Dan Banana dari arah belakang masih mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Dan akhirnya Lordnya pun terreset. Gak mau ngambil resiko lebih banyak lagi untuk AP Brand. Mereka lebih coba untuk bersabar terlebih dahulu. Karena teror dari Banana yang bisa aja lompat ke lini belakang. Terutama juga dari KLTZ yang HP-nya tadi nggak dalam keadaan full. Jadi harus lebih hati-hati lagi dan menunggu juga untuk cooldown dari segi source-nya yang tadi sempat keluar di dalam fight. Ini untuk ready kembali. Skylar udah siap-siap
Dan bahkan Irat sekarang kembali coba untuk memegang ke arah Lordnya. Gwen? Oke, Gwen coba pegangin kaki dari seseorang Irat. Banana melihat posisi dari Super Marco. Tapi ini yang memang harus ditunjukkan oleh Banana. Banana harus bermain yoyo dekat Super Marco. Perpasukan dari tim Araki Hoshi, mereka dipukul mundur ke belakang. Lost Insanity fokus ke arah Brusco. Tapi lihat dengan adanya Lost Insanity yang udah keluar, tandanya Skylar bisa muncul ke permukaan. Membuat Irat fokus ke arah Katenzin. Sword! Retributionnya kakal. Retributionnya sangat baik dari seorang Katenzin. Mendapatkan loaded bahkan memulangkan Irat ke base-nya. Membuat Skylar nggak boleh tertangkap. Skylar all in mencoba untuk gambling karena di sana untung aja di cover oleh Banana dan sangat cepat, karena kalau gambling tadi gagal kemungkinan Araki Hoshi udah ada satu kaki di ujung jurang. Ingat fondasi utama mereka harus jaga, dan Banana harus bisa melakukan distraction yang bikin Epi Brand fokus ke arah dia. Permainan yoyonya harus lebih ditingkatkan. Karena dari tadi Epi Brand walaupun diganggu oleh Banana, Aul, mereka nggak peduli. Mereka tetap fokus entah Brusco ataupun Irat atau Skylar. Iya, itu ya. Tadi juga sebetulnya udah ngebabak belurin Kaltizi, tapi dia punya celah gitu untuk tetap bisa masuk dan menekan Retribution dengan on point. Dan sekarang Lordnya memang jatuh ke tangan dari Epi Brand. Lord yang memang belum punya porchat juga, di mana inner turret udah berhasil dihancurkan oleh AP Brand. Menyisakan 3 base turret aja untuk Araki Hoshi, namun mereka masih punya kesempatan untuk bisa melakukan comeback. Karena gold lead yang dipegang oleh AP Brand memang terpaut lumayan jauh ke angka 7.000 sampai 8.000. Tapi ya memang balik lagi, defensif dari Araki Hoshi mereka juga cukup kuat. Mereka punya Skylar, mereka punya Okta juga untuk bisa menjadi high ground mereka. Sedangkan dari AP Brand ya mereka mau maju mengandalkan siapa? Harusnya Gwen duluan sih yang bisa melakukan inisiasi dengan flickernya. Lalu di follow dengan KLTZ, dan jangan lupakan Flap TZ bisa hadir sebagai opener maupun eksekutor. Flap TZ-nya juga susah banget untuk di take down dengan 7 kill yang udah diperoleh juga. Karena memang nggak ada burst yang bisa langsung ngecicil ke arah Super Marco, dan juga dari view-nya yang cukup aman dari arah belakang. Dan kita akan melihat seperti apa nantinya setup menuju ke arah Lord dalam 1 menit ke depan, karena dalam waktu 1 menit ini masih nunggu juga, masih coba untuk di-freeze terlebih dahulu LP Brand, membuat dari Araki Hoshi ini terpaksa harus keluar dari tempat persembunyiannya. Karena kalau nggak kayak gitu, ini minion nggak akan bisa jadi sumber daya farming lagi buat RRQ. Oke, dan bahkan kita lihat kali ini para pasukan dari tim Epi Brand, mereka ngebuka seluruh busnya karena tidak mau terjadi untuk kedua kalinya mereka termakan oleh Brusco. Yang mungkin mereka harus pikirkan adalah sekarang gimana caranya mereka membuat Skylar ini nggak bisa keluar, ataupun sekalipun dia keluar sudah terlambat. Karena Araki Hoshi kalau kita bisa bilang Lord kedua di tangan IP Brand, mereka masih punya high ground defender yang kuat sekali. Mereka punya Nathan, mereka punya Lilia, was a little girl. Jadi itu bukan masalah untuk Lord kedua kali ini. Cuma gimana caranya team fight yang dimenangkan Epi Brand ini adalah sebuah jawaban. Lihat, Flap TZ akan coba diselesaikan. No Viraga Armor for this time. Bakal coba dipaksa dengan flicker, tapi ternyata kali ini Flap TZ harus mundur ke arah belakang. Irat is coming. No upper sword for this time. Terlalu terburu-buru nampaknya untuk membuka upper sword, atau bahkan Irat sengaja untuk memaksa Flap TZ untuk ter-take down dan pecah immortality. Tapi sayang sekali, itu tidak terjawab. Yang seharusnya mereka lihat adalah sekarang gimana caranya Irat harus buying time, karena Brusco udah punya posisi. Brusco udah dapat posisi, Skylar juga aman, dan mereka belum punya informasi di manakah Super Marco dan juga Ogun berada. Ini masih sembunyi-sembunyi ya, tarik ulur dulu. Tinggal tunggu momen sih. Brusco harus bisa balik lagi buka ammo vendetnya. Dan sekarang Flap TZ udah hadir dengan Viraga Armor yang full, immortalnya juga nggak pecah. Tapi ini udah mulai kerasa sih damage dari Okta yang ngebuat dari Flap TZ babak belur dan gak akan bisa semena-mena lagi ada di lini paling depan. Lordnya masih ditarik ulur dulu,
gak akan langsung dieksekusi karena masih coba untuk nge-manage dari segi wave-nya yang udah mulai jadi distraksi utama di arah tengah. Banana yang diutus nampaknya, tapi Flattizy ini udah mulai pegangin juga nih karena Banana. Irat bakal ada di paling depan dan 5 versus 5 akan terjadi di area Lord nih Ranger Pan. Banana? Really? Gak boleh tertakedown, tapi lihat permainan dari Ogun dan Bennett Reds menuju ke seorang Irat. Hilang begitu saja dengan damage yang instan dari sosok seorang View. Ternyata ngecamp yang lama berbuah hasil dari kedua pemain Epic Brand. Ngecamp di arah bottom lane, gak ada yang tahu keberadaan mereka, dan bahkan mereka berhasil menghilangkan Irat. No power of retribution ini akan menjadi sebuah jawaban yang sangat manis untuk Epic Brand. Lihat, dipaksa Lordnya, Banana, permainan sangat cantik dari Banana. Kaltisi bahkan hampir tertakedown. Banana is coming. Banana masih mau lebih. Super Marco harus benar-benar respect, tapi Banana terlalu offside. Mereka memaksakan keadaan dan kehendak yang tidak baik menurut saya. Karena kalau tadi ada cover terhadap seorang Banana ini bisa menjadi jawaban. Tapi nampaknya Banana sudah melakukan tugas dengan sangat baik. Meskipun begitu, Octa sudah mulai datang. Ada slash! Lihat tua hilang. Mereka kehilangan 3 pemain menuju ke arah Purify Skylar dan akan menjadi sebuah jawaban. Skylar gak boleh tumbang. Skylar menjadi fondasi utama dan ini bencana. Oh no! Hierarchy terwipe out. Lord didapatkan. Di arah top lane minion bergerak. Benar-benar bencana. Epic Brain benar-benar meninggalkan bekas luka yang tidak bisa dilupakan oleh Hierarchy. Mereka akan memaksakan endgame di dua sisi yang berbeda dan Banana tidak akan bisa bertahan. Dan ini dia endgame dan Epic Brand sang juara dunia memulakan Hierarchy Hoshi. Oh no, Hierarchy Hoshi harus berjuang di bronze match. Setidaknya posisi ketiga yang mungkin nantinya maksimal bisa mereka secure, tapi memang sang jawara dunia AP Brand masih terlalu tangguh untuk bisa ditaklukkan. But it's very nice try karena dengan line up baru, dengan chemistry yang harus dibuild juga, Hierarchy dalam waktu yang singkat mereka sudah sampai di semifinal.